hari ini ada berkat nggak ya? Padahal Tuhan berkata setiap hari ada berkat baru dari Tuhan. Perasaan kita bisa menipu kita. Bahkan perasaan kita bisa mendorong kita melakukan hal-hal yang buruk. Karenanya kita harus berani menyerahkan perasaan kita ke tangan Tuhan. Ceritakan apa yang kau rasa kepada Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini, saya percaya Tuhan mau beri kita urapan yang baru. Tuhan mau kasih kita kesegaran lewat firman-Nya. Dan biarlah pagi hari ini kembali kita membahas firman Tuhan. Pagi ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan. Bahwa Tuhan mengingatkan bahwa manusia, setiap kita diciptakan dengan perasaan. Ada emosi negatif, ada emosi positif. Ada bahagia, ada sukacita, ada kegirangan, tapi juga ada marah, ada kesedihan, ada ketakutan, ada kecemasan. Dan itu bukanlah dosa. Itu perasaan yang memang bisa ada dalam kehidupan manusia. Tapi Tuhan tidak mau hidup kita dipimpin oleh perasaan. Tuhan mau hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan. Tuhan tidak mau hidup kita dikuasai perasaan. Tapi Tuhan mau hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan, oleh kebenarannya Tuhan. Alkitab berkata, siap atau tidak siap, beritakan firman. Saya menangkap ayat ini, kadang-kadang kita malas. Tapi apapun situasi hati kita, ketika kita malas, miliki thinking yang benar, bahwa ada berkat, ada kebaikan, ada mujizat di hari ini, sehingga kita tidak malas melangkah hari ini, kita bersemangat melangkah hari ini. Ketika perasaan kita bermasalah, yang pertama kita harus sadari itu di hadapan Tuhan, dan tidak membiarkan perasaan kita memimpin kita, menaklukkan kita. Yeremia 17 ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati manusia kadang-kadang menipu. Kadang-kadang kita merasa benar, padahal salah. Dan kadang-kadang kita merasa takut, padahal Tuhan sudah bilang, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Terkadang kita merasa cemas. Hari ini ada berkat nggak ya? Padahal Tuhan berkata setiap hari ada berkat baru dari Tuhan. Perasaan kita bisa menipu kita. Bahkan perasaan kita bisa mendorong kita melakukan hal-hal yang buruk. Karenanya kita harus berani menyerahkan perasaan kita ke tangan Tuhan. Ceritakan apa yang kau rasa kepada Tuhan. Contoh di Alkitab, kita perlu jujur apa yang kita rasa di hadapan Tuhan. Kisah tentang Kain dan Habel, ingat? Kain dan Habel. Kain itu marah, perasaannya marah. Dan Tuhan menegur dia, mengapa engkau muram? Mengapa hatimu kesel? Kenapa engkau marah? Kalau engkau berbuat baik, engkau pasti juga bisa bersuka cita, engkau gak perlu marah. Dia marah karena persembahan Habel diterima, tapi persembahan dia tidak diterima. Habel belajar mempersembahkan korban seperti Tuhan mengajar Adam dan Hawa. Ketika jatuh dosa, ada domba yang disembelih, tapi Kain mempersembahkan bukan korban yang sama yang seperti dilakukan Tuhan, ditunjukkan kepada Adam dan Hawa kalau kita ikuti kisahnya sebelumnya. Tapi Kain kemudian hatinya jadi marah. Harusnya dia serahkan amarahnya, kecewanya, ceritakan dengan jujur kepada Tuhan, dan Tuhan bisa mengkoreksi dia. Padahal Tuhan sudah mengingatkan dia, hatimu jangan muram, dosa sudah mengintip. Tapi Kain membiarkan perasaannya menuntun dia. Akhirnya dia melakukan dosa. Dan dia membunuh adiknya Habel karena ada rasa iri hati, rasa amarah. Pagi ini saya percaya adalah kehendak Tuhan untuk kita tidak dikalahkan dosa. Dan kadang-kadang dosa terjadi karena kita mengikuti apa yang kita rasa. Kita marah sama seseorang, kita kecewa sama seseorang, dan kita bukan menyerahkan apa yang kita rasa kepada Tuhan agar lega dan Tuhan bisa memulihkan, memberi kesegaran yang baru buat kita. Kita dikuasai perasaan kita. Pagi ini sadari, Tuhan memang menciptakan kita dengan perasaan, tapi Tuhan tidak mau kita dikuasai perasaan kita, dipimpin perasaan kita.
biarlah kita dipimpin oleh firman Tuhan. Dan kita perlu menaklukkan perasaan kita kepada ketaatan Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5 bilang begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam teks New King James, menaklukkannya to the obedience of Christ. Jadi menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Dan kita harus taklukkan perasaan kita kepada darah Yesus. Kita seringkali merasa kita lemah, tapi kita harus percaya bahwa ada kekuatan baru yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib buat hidup kita. Kita harus menyerahkan kehendak Tuhan terjadi di hidup kita, bukan kehendak kita. Karena kita tahu hari ini harusnya kita yang percaya Yesus, di atas kayu salib, Yesus sudah mengubah kutuk jadi berkat. Ketika ada masalah yang berat, seringkali kita merasa cemas, takut, putus asa, tapi kita perlu taklukkan perasaan itu kepada ketaatan Kristus. Kita perlu berkata, setiap masalahku, setiap tantangan di hidupku sudah dibayar di kayu salib untuk aku lihat kemenangan, bukan lihat kekalahan. Sehingga waktu pikiranmu benar ditaklukkan, menaklukkan, menawan tadi kan, pikiran kepada ketaatan Kristus, kepada kuasa darah Yesus, itu yang menyebabkan perasaanmu jadi benar. Perasaanmu jadi berubah. Dari kecewa, putus asa, jadi bersemangat dan percaya di balik setiap tantangan, di balik setiap masalah ada berkat baru, ada kebaikan, ada pertumbuhan rohani yang Tuhan mau berikan buat kita, sehingga kita boleh disemangati kembali. Jadi yang kedua, kita perlu menaklukkannya pada ketaatan Kristus. Ingat, ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus bahkan merasa mau mati rasanya. Sangat sedih rasanya. Tapi dia menyerahkan kehendak Bapa yang jadi. Dan Yesus mengajar kita untuk mempercayakan bahwa kehendak Bapa yang terbaik. Sehingga malaikat datang dan memberi kekuatan kepada Yesus. Saya percaya kalau kita berani menyerahkan perasaan kita kepada Tuhan, Tuhan beri kelegaan. Kalau kita berani menaklukkan perasaan kita dengan kuasa pengorbanan Yesus, artinya mengingat apa yang Yesus sudah kerjakan, korban buat kita di atas kayu salib, kita mendapat kekuatan yang baru. Dan kita perlu hidup di dalam roh. Maksudnya hidup sesuai firman, apa yang Tuhan ajar. Hidup yang sesuai dengan perkataan Tuhan, bukan sesuai dengan perasaan. Kalau Tuhan berkata ampuni, ampuni. Kalau Tuhan berkata berkati, berkati. Kalau Tuhan berkata beri, beri. Bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan firman Tuhan. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perasaan itu datang dari apa yang kita pikirkan. Taruh pikirannya Tuhan di pikiran kita, hidup oleh roh. Maka jiwa kita, perasaan kita bisa tenang. Ingat ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh oleh Saul, Daud punya kesempatan 2 kali bisa membunuh Saul. Tapi tidak dilakukan oleh Daud. Daud mungkin bisa merasa kesal dan bisa merasa inilah kesempatannya untuk menghentikan Saul mengejar-ngejar dia. Rencana pembunuhan terhadap dirinya. Dia bisa balas dendam, dia bisa menusuk Saul dari belakang, tapi tidak dilakukannya. Mengapa? Karena saya percaya Daud berhasil membuat pikirannya selaras sefrekuensi dengan apa yang Tuhan mau. Dia berkata, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sehingga waktu pikirannya selaras sefrekuensi, satu nada dengan firman Tuhan, hatinya damai. Keinginannya untuk melakukan yang buruk tidak terjadi, dosa tidak mengalahkan dia. Jadi di pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan memang menciptakan perasaan di hidup kita, tapi Tuhan tidak membiarkan atau Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak pernah mau hidup kita dikuasai perasaan. Melangkah hari ini bukan berdasarkan apa yang kau rasa. Kalau kau merasa lagi jenuh,
lawan itu, percaya hari ini ada berkat baru dari Tuhan, ada kebaikan. Mungkin tantangannya besar, tantangannya membuatmu sedih. Turning back your thinking, putar balik cara berpikirmu. Ingat, di balik semua masalah, tantangan, Tuhan pegang kendali. Dan Tuhan yang pegang kendali itu, Tuhan mengasihimu, Dia memperhatikanmu, Dia pasti menyiapkan sesuatu. Nggak pernah ada yang random di hidupmu. Ketahui ada maksud Tuhan yang baik. Di balik setiap apapun yang kau hadapi, ada berkat Tuhan yang baik. Dan itu bisa mengubah cara berpikirmu, itu bisa mengubah perasaanmu. Semangat hari ini, jangan putus asa lagi, jangan sedih lagi, jangan marah lagi, jangan mau dikuasai emosi negatif. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, taklukkan dengan kuasa darah Yesus, dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, seturut apa yang firman mau, bukan seturut apa yang perasaan mau. Sehingga hari ini kau boleh menikmati hari yang penuh kebahagiaan, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh damai sejahtera. Mungkin masalah masih ada, tantangan masih ada, urusan belum beres, tapi perasaan kita sudah dipenuhi kebahagiaan, sukacita, dan semangat yang datang dari Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali Tuhan menyemangatimu. Kau bukan kebetulan menyaksikan Morning with the Word. Tuhan sedang menyemangatimu. Tuhan sangat mengasihimu. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang menguatkan, menyegarkan kami, menyadarkan kami bahwa memang di hidup kami ada perasaan, ada emosi baik negatif maupun positif. Tapi Tuhan tidak pernah mau kami dikuasai emosi kami. Tuhan tidak pernah punya kehendak kami dipimpin emosi perasaan kami, tapi kami dipimpin Tuhan, dipimpin Roh Tuhan. Terima kasih buat renungan pagi ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hati Tuhan hibur, yang dalam masalah Tuhan buka jalan. Setiap anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, perasaan saya bisa menipu, tapi saya akan melihat firman Tuhan lagi bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya bersemangat hari ini. Tulis apa yang jadi responmu di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Boleh tulis nama, dari kota mana, atau titip doa, boleh tulis di sana. Dan jangan lupa, jika engkau diberkati dengan bahasan renungan pagi Morning with the Word di hari ini, bagikan kepada temanmu, sahabat, keluargamu, bahkan di link media sosialmu, di status WhatsAppmu, biar banyak orang juga ikut diberkati. Tuhan berkati setiap kita. Selamat pagi, see you!